memaparkan 481 kakak di Kampung Gintung, Desa Mangunkerta, dan sekarang sedang dievakuasi. Bagi yang mempunyai tenda, mohon untuk bantuannya. Karena di sini banyak masyarakat yang tidak berani ke rumah. Sudah ada 3 kali gempa susulan yang kecil-kecil. Diperkirakan sekitar 300 rumah hancur, 100 rumah sudah rata dengan tanah. Hafid kelas 1 SMA, Asika Fauzia kelas 1 SD. Juga Acis. Ada teh aya wargi Pak Haji di Maleber, masan Acis 50.000 ya jang jajan. Da keterangan teh 2.000 nya di. Mohon. Ieu cenah artosna dalam 2.000 pasihan 2.000 teh. Barang tengkel keluar teh sok desa teh lempe gitu nya. Barangkali teh cuma lupatna teh duka ka itu duka ka dieu harita teh. Padahal cek anu terang dah saliwat teh masa ngegebrek teh make lupat ka dieu tah. Jadi balik deui nya. Nya lamun di dieu mah tadi pandesna sok udah ketangkal mangga ngajamu neng di dinya tah. Da tos kitu meureun nya ku Allah teh. Cek malaikat teh. Kudu maotna di dinya bener lah. Tak ahli lain taala cing teh. Nya 5 dinten ari hafid mah begitu laporan tim orang kali. Pan anu 2 teh bade sare. Tah harita teh angke ngantosan jam 2 dan ngaos jam 2. Barang-barang setengah 2 ngegebrek pit. Da meureun tos kitu teh nya. Da kebluk deui tos kitu ya pokona malah dasar dia tangke. Tawe cenah. Ki haji kur di tena teh pipi cenah kegencet terus jelas maut tos lillahi taala. Saya begini awalnya istri saya kan lagi angkat jemuran dari atas Pak. Tidak tahu ada gempa yang terjadi. Dikarenakan saya lagi nggak ada lagi beli ikan kata istri itu sampai jam 1 lebih lah. Nyampe rumah dipikirkan nggak ada gempa gini, ternyata kalau pas masuk ke sini istri saya sampai jatuh Pak. Di dalam rumah itu ada anak 4. Anak yang 4 itu yang 3 di kamar depan, yang 1 di tengah rumah. Nah udah gitu pas saya kesini rumah ini udah amruk. Rumah semuanya kayak fondasi aja. Dikira saya nggak ada korban, ternyata yang tertimbun itu 4-4-nya tertimbun Pak. Yang 4 itu ternyata yang 4 itu sudah keangkat sama tetangga, apalagi sama anak saya yang laki. Yang 1 tertimpa sama dinding tembok meninggal, yang 2 terkubur lagi Pak. Untungnya yang 2 itu keburu keangkat sama anak saya, apalagi istri saya jatuh dari atas sambil menggendong anak, yaitu nggak tertimbun yang 1 itu. Nah udah gitu saya lihat anak yang 1 udah kayaknya udah meninggal lah, yang paling kecil itu yang umurnya 3 tahun. Yang 2 udah keangkat ke jalan. Nah, yang 1 saya cari itu bukan emang cucu saya Pak, yang paling kesayangan saya itu. Satu-satunya 9 tahun itu anak saya baru punya anak 1 yang 9 tahun itu. Nah mainnya itu di tengah rumah Pak, ternyata tertimbun sama coran yang atas sampai pelaponnya lah tertimpa itu. Jadi nggak keburu keluar anak itu, tertimbun. Nah udah gitu saya ambil bawa ke rumah sakit. Yang anak yang 1 itu ternyata udah meninggal. Tidak di rumah sakit itu nggak ada Pak anak itu, dikarenakan macet dari Nagrak dioper ke motor Pak. Dikarenakan istri saya tidak bisa jalan karena bengkak semua kakinya. Nah, udah gitu saya ke rumah sakit cari anak saya, nggak ada. Udah 3 rumah sakit yang itu. Nah udah 1 malam anak saya ternyata hilang lah, kenyataan saya. Kalau udah gitu ya saya habis gimana lagi, sambil ngebongkar cucu yang di sini yang tertimbun itu, anak saya sama saya. Nah udah gitu sehari nggak ketemu anak juga. Pas dapat informasi dari saudara, katanya anak ini ada di Nagrak, yang
bontot itu yang punya saya. Ternyata jam 1 saya ambil, emang benar Pak. Dari motor itu bukan disimpan ke rumah sakit, tetapi ke puskesmas Nagrag. Sudah ketemu, saya cari yang ini. Ternyata 2 hari belum ketemu, 3 hari belum ketemu. Yang keempat harinya itu Pak, sampaikan relawan itu mencapai 30 orang di sini, sampai bawa alat berat yang di sini. Ya udah gitu bawa alat berat, ketemu sampai jam 5 lebih. Anak itu tertimbun sama coran sama pelapon di bawah. Tidak keburu lari lah anak itu. Ya alhamdulillah ketemu 4 hari itu sama relawan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana soalnya Anak 3, balita 3, yuk. Apel sore pemberangkatan Satgas penanggulangan bencana Cianjur siap. جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang pertama itu dengan data yang benar-benar valid. Ayah tengkat jauh. Oh, ada seberapa dia tah? Hiji 2 3. Ayah 4 dapuran. Ibu teh Sumiati. Samu, memang lebih di luar, jangan tenang, memang masih kena biasa disuntik. Berarti Perbaikannya kedahani. Alhamdulillah secara teknis di lapangan kita sosial ke masyarakat dikasih pengertian, ya alhamdulillah masyarakat mengerti arah tujuannya kemana, misalkan itu. Jadi konsepnya merobohkan, meratakan dan merapikan, yang penting lihat keamanan kiri kanannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari mahasiswa dari UNLA dan Tridharma terjun langsung. Kalau nunggu-nunggu dari pemerintah kan lama, harusnya gimana yang adalah kita dipasang supaya bulan-bulan ini saya masuk ke rumah Pak, daripada di sana kasihan anak-anak. Nasib kita udah begini, kita jadi nggak bisa itu bicarakannya apa ya apa adanya aja gitu mah. Pingin cepet-cepet pulih lagi. Semoga bantuan segera keluar. Rumah saya ambruk semua. Sekarang di tenda. Kalau hujan banjir. Cepat pulih, uang ganti dari pemerintah cepat ada. Mudah-mudahan pulih seperti semula dulu. Harapan saya untuk warga khususnya ya dimohon sabar aja. Karena mungkin itu ya, cuma untuk ke pemerintah diberikan kebebasan kalau untuk membangunnya gitu. Misalnya dengan untuk berat gitu, ada yang 60 juta katanya. Itu kan kalau membangun sendiri harus sesuai dengan aturan dari pemerintah. Tapi ya gimana, kalau keinginan warga kebanyakan pinginnya sih diserahkan, jadi gimana warga gitu kalau membangun. Tapi kan pemerintah juga mungkin punya aturan ya, harus sesuai dengan aturan. Untuk dibenahi paling dalam pembangunan Pak, dibenahi Pak, supaya lebih teratur lagi. Agar segera pulih kembali gitulah, cepat kembali pulih. Dulu saya menanggulangi untuk masalah kelistrikan, untuk pengamanan, untuk penyalaan, itu
itu saya yang melakukan di sini, Pak. Mudah-mudahan lah warga yang dari tenda darurat itu udah pulih lagi, balik ke awalnya gitu Pak. Sekarang udah berkurang, alhamdulillah. Tentang kinerja Pak RW itu sangat bagus. Proses ini masih proses pemulihan ya, jadi proses pemulihan. Kalau makanya saya bilang bukan RW-nya yang hebat, warganya yang tangguh. Membuat beberapa rumah bedeng yang saya sebut itu hunian huntrap, ya hunian transisi. Kebetulan banyak teman-teman dari luar itu yang memberi anggaran ke sumbangan ke warga lewat saya, lagi bikin rumah-rumah huntrap ini yang pakai nilai nominal 1 unit itu 5 juta. Biayanya nggak ada, karena ini yang 5 juta ini murni material, kemudian cara pembuatannya ramai-ramai. Untuk masyarakat Cianjur secara umum, dengan kita diberi cobaan gempa yang luar biasa ini, terutama di 3 kecamatan, saya minta tetap sabar, tetap kuat, kemudian introspeksi diri, tidak usah peduli dengan berita-berita miring dari luar, mau lewat media sosial apapun yang kita dengar lewat telinganya kita sendiri, jangan terlalu ditanggapi. Mengenai pasca gempa tanggal 21 November ini, memang kami selaku pemerintah desa mengakui banyak kelemahan terkait dengan penanganan gempa. Pertama, kebutuhan logistik memang saat ini masih belum maksimal. Ada hambatan dan kendala di lapangan terkait pembagian untuk kakak-kakak yang memang masih terdampak, baik itu pengungsi yang keluar, juga untuk masyarakat yang ada di sekitar. Yang kedua, penanganan gempa ini sampai saat ini masyarakat memang masih mengeluhkan terkait dengan hunian sementara yang memang beberapa lokasi sudah dibangunkan, tapi sebagian juga memang masih memerlukan. Terkait penataan dengan kondisi mental masyarakat kami yang ada di sini, termasuk aparatan jajaran Desa Mangun Kerta ini, dinyatakan tidak maksimal karena satu, waktunya yang tergesa-gesa, sehingga kadang pada saat pendataan kami melakukan eksekusi secepatnya tanpa orang rumah tersebut dihadirkan. Yang selama ini yang sudah dilaksanakan adalah penataan dari BNPB dengan kurun waktu 2 hari harus selesai. Bapak bayangkan pasca gempa dengan kondisi keadaan rusak berat ini luar biasa, sedang ringan juga banyak, kayaknya keteteran dan tidak maksimal. Tapi saya bertemu dengan Akang, alhamdulillah mereka membantu di dalam tahap pendataan sampel di 1 KRW-an. Harapan kami sih, khususnya saya selaku kepala desa, dengan sangat kalaupun memang berkenan waktu diperpanjang, kenapa tidak untuk diperbantukan di 1 desa, biar kami bisa mengecek secara keseluruhan data rumah itu sesuai dengan validasi yang terjadi di lapangan. Harapan saya untuk Kampung Gintung, ya mudah-mudahan menjadi Kampung Gintung yang lebih maju. Mudah-mudahan di Kampung Gintung ieu teh sing langkung takwa ka Allah, langkung ikhlas, sing garto ibadah, ikhlas ka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bakal bersatu. Anu hesena teh bersatuna jadinya lantaran teu kaya keikhlasan sapesemana aya ngagotong royong. Pak nu daek-daek henteu mah. Aya kieu nya. Ieu mah punten tapi kerja bakti di ditu lumpat ka wetan. Kerja bakti di wetan lumpat ka kulon. Berarti hatena teh ikhlas. Tah mudah-mudahan anu teh acan ikhlas karena patokan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih keikhlasan kata jalmi, sifat jalminya teh anu sampurna iwati di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit, mandiri, edankeun. Bangkit, mandiri, tangguh, edankeun. Untuk Cianjur dan khususnya Mangun Kerta, bangkit jeung edankeun gaspol, jangan kendor, semangat. Bangkit, edankeun. Kurang Pak, kurang edan. Oh, kurang. 1, 2, 3. Bangkit, edankeun.